Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina, dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah kedewasaan iman. Berdasar dari bacaan Lukas pasal 2 ayat 39 sampai ayat 52. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan yang menyelamatkan kami sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan pun menolong kami dalam proses kedewasaan iman. Kami mau terus bertumbuh iman kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami mau kedewasaan iman kami ini juga menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon Allah Roh yang Kudus yang bersama dengan kami, menolong kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Lukas pasal 2 ayat 39 sampai ayat 52. Kitab Lukas pasal 2 ayat 39 sampai ayat 52. Ada dua perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kembali ke Nazaret untuk ayat 39 dan 40, ayat 41 sampai 52 dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, ayat 39. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka, Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang yang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema embun pagi hari ini adalah kedewasaan iman. Ayat nas dari Lukas 2 ayat 52. Yesus makin dewasa
dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Menurut tatanan umat di Gereja Kristen Jawa, disebut sebagai warga gereja dewasa dan dewasa imannya ketika telah sidi. Menurut bahasa Sanskerta, sidi memiliki arti sempurna. Artinya, kesempurnaan iman yang dimulai dari komitmen orang tua yang telah menyerahkan anaknya menerima sakramen baptis, dan komitmen tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu, sidi menjadi tanda bahwa anak tersebut sudah mengalami kedewasaan iman. Tuhan Yesus juga mengalami proses sidi. Ia telah menerima tanda melalui sunat ketika usia 8 hari. Ketika menginjak remaja, dia berjumpa dengan para guru agama di Bait Suci Yerusalem dan menerima ketetapan bahwa sesungguhnya dia sebagai milik Allah. Maka tidak heran ketika bercakap dengan para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Dan kemudian Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kedewasaan iman tidak hanya dilihat dan dari mengerti tentang pengetahuan iman tentang keselamatan, tetapi juga mewartakan dan mewujudkan kabar keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti apa yang diusahakan Nehemia untuk mendirikan bait suci, bukan hanya secara fisik maupun juga secara rohani. Nehemia 5 ayat 1-13. Khususnya ketika menemukan kesusahan rakyat kecil yang ditindas oleh para imam, para pemuka dan penguasa bangsa dengan kewajiban pajak dan aturan yang tidak adil. Akhirnya, dengan penuh kebijaksanaan, Nehemia menyatakan bahwa semua perbuatan para imam, para pemuka dan penguasa itu telah mengecewakan Tuhan. Beruntungnya, semua melakukan apa yang diperintahkannya. Kedewasaan iman di saat umat mengetahui kabar keselamatan, tetapi juga dilanjutkan kemudian diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh belajar tentang kedewasaan iman. Ajar kami terus bertumbuh iman kami, ajar kami juga terus mewujudkan apa yang sudah kami terima tentang kabar keselamatan itu untuk kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami mohon berkat Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, dengan tema Kedewasaan Iman. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa, Sadar, Sabto Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.
Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.